Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7. Bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas gereja Putramu dan segala pelayanannya. Sebab melalui tokoh-tokoh gereja, kami bisa belajar untuk saling bekerja sama dan saling melayani. Ajarilah kami agar di masa muda kami mau melibatkan diri dalam kehidupan gerejamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pembahasan materi Bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Peran keluarga bagi perkembanganku. Peran sekolah bagi perkembanganku. Peran gereja bagi perkembanganku. Peran masyarakat bagi perkembanganku. Pengantar. Pada video yang lalu, kalian sudah belajar tentang pendidikan agama Katolik kelas 7 bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Bagian 2, yaitu peran sekolah bagi perkembanganku. Sekarang kalian akan belajar bagian 3, yaitu peran gereja bagi perkembanganku. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Peran gereja bagi perkembanganku. Manusia adalah makhluk rohani. Manusia tidak hanya terdiri atas jiwa dan raga, tetapi di dalam dirinya Allah hadir dalam rohnya yang kudus. Berkat roh itu pula lah hidup manusia senantiasa terarah pada Allah. Ia selalu mencari Allah dan ingin hidup menurut kehendak Allah. Maka manusia disebut juga makhluk yang beriman. Iman pada dasarnya merupakan relasi manusia secara pribadi dengan Allah. Tetapi untuk mengembangkan hidup beriman, manusia tidak dapat sendiri. Ia perlu belajar dari orang lain yang sudah terlebih dahulu beriman. Ia harus hidup bersama dengan jemaat yang lain dan ikut bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam kehidupan jemaat yang lain. Mereka adalah jemaat beriman atau disebut juga gereja. Apa saja peran gereja bagi perkembanganmu? Itu semua akan kamu pelajari dalam bagian ini. Pengalaman terlibat dalam kegiatan gereja. Salah satu cara belajar mengembangkan diri yang efektif adalah dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan yang ada. Di dalam gereja ada begitu banyak kegiatan atau kelompok pelayanan. Kamu dapat melibatkan diri dan belajar banyak dalam keterlibatanmu itu sebagaimana dikisahkan sebagai berikut. Belajar melayani melalui Legio Maria. Nama saya Agnes.
Saya sekarang duduk di kelas 9 di salah satu SMP negeri di kota saya. Selain kegiatan sekolah, sejak kecil saya senang mengikuti sekolah minggu. Tetapi sejak SMP, saya mulai aktif menjadi anggota Presidium Legio Maria Junior yang ada di stasi saya. Sampai akhirnya sudah 1 tahun ini saya dipilih menjadi ketua presidium. Anggota presidium saya berjumlah 17 orang, terdiri atas 11 teman perempuan dan 6 teman laki-laki. Kami rapat setiap hari Minggu setelah misa selesai. Presidium kami mempunyai pembimbing rohani, seorang bapak yang lemah lembut dan menyenangkan. Beliau selalu hadir dalam rapat kami. Teman-teman mungkin sudah tahu kegiatan Legio Maria kan? Legio Maria adalah pasukan atau tentara Maria. Kami yang tergabung dalam Legio Maria adalah pasukan atau tentara Maria yang selalu siap sedia bertempur. Tetapi pertempuran kami adalah untuk memerangi kuasa jahat dan menaklukkan jiwa-jiwa setiap manusia agar bertekuk lutut hidup di bawah kuasa Tuhan Yesus. Sebagai tentara, kami harus selalu siaga, membekali dan mempersenjatai diri. Bekal dan senjata kami bukan makanan, minuman, atau senjata api, melainkan bekal dan senjata kami adalah rohani. Itulah sebabnya dalam setiap rapat mingguan kami berdoa rosario. Mendengarkan nasihat rohani dari pembimbing rohani, dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan tugas minggu lalu dan pembagian tugas yang harus dilaksanakan berikutnya, serta ditutup kembali dengan doa. Peran gereja dalam mengembangkan diri umatnya. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta mengembangkan hidup setiap anggotanya, baik dalam perkembangan pribadi sebagai manusia pada umumnya maupun sebagai manusia beriman. Peranan dan tanggung jawab itu antara lain dirumuskan dalam Katekismus Gereja Katolik sebagai berikut. Peran gereja dalam mengembangkan diri umatnya. Artikel 20-30. Orang yang dibaptis menjalankan perutusannya di dalam gereja, persekutuan semua orang yang dibaptis. Dari gereja ia menerima sabda Allah yang mencakup petunjuk-petunjuk hukum Kristus. Dari gereja ia menerima rahmat sakramen-sakramen yang menguatkannya di jalan. Gereja memberi kepadanya contoh kekudusan. Di dalam perawan Maria tersuci ia terlihat bentuk dan sumber kekudusan ini. Ia melihat dalam kesaksian murni dari mereka yang menghidupinya. Ia menemukannya dalam tradisi rohani dan dalam sejarah sepanjang para kudus yang mendahulunya dan yang hari peringatannya sekarang dirayakan dalam liturgi. Peran gereja dalam mengembangkan diri umatnya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma memberi penegasan tentang peranan orang-orang beriman yang bergabung dalam gereja. Melalui kesaksian hidup dan iman mereka itulah iman gereja akan Yesus Kristus dan pelayanannya diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia yang lahir kemudian lain sebagai anggotanya. Dari gereja kita